Salam damai sejahtera, saudara-saudari yang mengikuti kebaktian di talian. Marilah kita persiapkan hati untuk fokus menyembah Tuhan. Kita awali dengan berdoa untuk 3 perkara. Pertama, kita berdoa untuk negara Malaysia dan pandemi, memohon Tuhan ikut campur tangan, beri hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin negara Malaysia yang akan datang, yang takut akan Tuhan, punya integritas, dedikasi, dan dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Dan Tuhan beri hikmat kepada pemerintah, pemimpin agar dapat mencegah perluasan pandemik di negara ini. Mari kita berdoa. Kedua, kita berdoa untuk kebaktian bahasa Melayu. Memohon kepada Tuhan untuk menumbuhkan iman setiap jemaat BM. Di saat pandemi ini, kita mau lebih lagi dekat lagi dengan Tuhan, lebih dalam lagi menyembahnya dan mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ketiga, kita berdoa untuk negara Afghanistan. Memohon Tuhan memelihara rakyatnya saat mengambil alihan kekuasaan oleh kelompok Taliban. Memohon Tuhan melindungi wanita dan anak-anak yang depresi, melindungi hak asasi manusia, para jurnalis, delegasi asing, kedutaan, dan stafnya. Dan Tuhan memelihara gereja di sana dan seluruh jemaat di sana. Mari kita berdoa. Kita teruskan dengan membaca seruan ibadah. Kitab Mazmur bab 8 ayat 1 dan 3 sampai 9. Mari kita baca bersama. Ayat 1 untuk pemimpin kor menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ayat 2, ya Tuhan Allah kami, kuasa-Mu termazmur di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit. Ayat 3, bila ku pandang langit yang Kau ciptakan, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang. Ayat 4, apakah manusia itu sehingga Kau ingat dia, siapakah dia sehingga Kau pelihara? Ayat 5, tetapi Kau angkat dia hampir setara dengan Allah, Kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Ayat 6, Kau beri dia kuasa atas alam raya, seluruh ciptaan-Mu Kau tundukkan kepadanya. Ayat 7, domba, sapi, dan ternak semuanya, juga binatang di padang belantara. Ayat 8, burung-burung dan ikan-ikan, semua makhluk di dalam lautan. Ayat 9, ya Tuhan kami, keagungan-Mu termasyhur di seluruh bumi. Mari kita naikkan pujian lagu untuk menyembah Tuhan. Lagu pertama, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Lagu kedua, ku bersyukur Bapa. Mari kita menyembah Tuhan. Tak
terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu yang tiada henti-hentinya menyertai kami dan keluarga kami di tengah-tengah situasi pandemik ini. Tuhan, Engkau Maha Tahu di saat wabah itu menyerang dan pergumulan itu datang, terkadang kami dan saudara-saudari kami tidak berdaya. Tuhan, ajar kami untuk bersabar dan bertahan, dan tetap mengandalkan-Mu apapun jua terjadi. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Firman yang hidup. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami percaya oleh bilur-bilur Kristus, saudara-saudari jemaat gereja, keluarga kami, teman-teman kami disembuhkan dan dipulihkan. Di tengah kesulitan ini Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kami mohon berilah penghiburan, ketabahan, keteguhan iman bagi mereka yang putus harapan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kami dalam kesusahan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, ajar kami tetap tinggal di dalam firman-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk negara Afghanistan yang saat ini kelompok Taliban ambil alih pemerintahan Afghanistan.
Ya Tuhan, dengarlah doa hamba-Mu yang kami panjatkan kehadiran-Mu bagi negara dan bangsa Afghanistan dan kelompok Taliban. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan dosa untuk negara dan bangsa mereka dan memohon belas kasihan-Mu. Selamatkanlah negara dan bangsa ini yang dalam keadaan darurat, pemimpin meninggalkan negaranya, seluruh warga panik dan beramai-ramai evakuasi meninggalkan negaranya. Bahkan ada yang bergantungan di luar pesawat terjatuh dan meninggal. Dan yang lebih mengenaskan lagi, banyak warga yang terkorban dalam peperangan ini. Ya Tuhan, tolonglah seluruh rakyat yang adalah dalam kesukaran besar, terutama para wanita dan anak-anak yang ingin mengungsi ke luar negara, panik dan depresi. Kami serahkan mereka semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi juga gereja-Mu dan jemaat-Mu di Afghanistan dalam pemeliharaan-Mu, biar penghiburan yang dari-Mu Tuhan mendatangkan ketabahan dan damai sejahtera melingkupi mereka semua. Tuhan, ingatkan mereka untuk berseru memanggil nama-Mu di dalam doa dan mendengar suara-Mu di dalam firman. Teguhkanlah iman mereka, Tuhan, dan mereka tetap berdiam dalam rumah-Mu, Tuhan, sepanjang masa. Engkaulah Tuhan penyelamat, semua pengharapan dan kemenangan hanya ada di tangan-Mu, Tuhan Yesus. Biar kemuliaan bersinar di negara Afghanistan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kelompok Taliban, ampunilah dosa-dosa mereka dan Tuhan turut bekerja di setiap hati mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau ikut campur tangan kekuasaan di negara itu, berilah hati yang lembut, penuh kasih kepada pemimpin negara, agar mau menjamin keselamatan penduduk, perlindungan kehidupan, dan properti warga bisa aman. Ya Tuhan, pulihkanlah keamanan dan ketertiban di tengah situasi saat ini, agar seluruh warga mendapat kembali ketenangan kehidupan. Semua kuasa gelap yang ada di negara itu, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kebaktian hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, dari awal sampai selesai. Engkau yang mengurapi setiap kami yang melayani-Mu dan yang mengikuti kebaktian di talian. Berkati Saudari Audrey yang menyampaikan firman-Mu. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Kita teruskan dengan doa ilham. Mari kita baca bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan, bukalah hati kami supaya kami beroleh sukacita, mengistiharkan atau membaca firman-Mu. Berbicaralah dalam hati kami melalui firman-Mu, dan agar firman-Mu berkobar-kobar dalam hidup kami hari ini. Amin. Kita teruskan dengan bacaan Alkitab, yaitu kitab Kolose bab 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tajuk khotbah hari ini, bagaimana mengamalkan gaya hidup yang berdoa? Mari kita mendengar firman Tuhan. Dipersilakan Saudari Audrey untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Saudari Shelia. Puji Tuhan. Ya. Shalom dan salam sejahtera saudara dan saudari sekalian. Ya, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, ya, kita dapat kembali lagi sekali melalui ikut Zoom, ya. Mari kita beribadah bersama, ya. Tajuk hari ini ialah bagaimana mengamalkan gaya hidup yang berdoa, ya, atau gaya hidup berdoa. Di Kolose 4 ayat 2 mengatakan begini, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga serta mengucap syukur. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengamalkan gaya hidup berdoa. Ini membantu kita memiliki hidup doa yang konsisten. Sikap berdoa dan doa secara aktif adalah cara menyalakan api Roh Kudus di dalam kita.
dan berhati-hati supaya api Tuhan dalam kita terus bernyala dan tidak dipadam. Ada dua jenis doa. Doa yang tidak berhenti mengikut 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Ini adalah mengenai sikap. Kedua ialah doa yang sengaja atau doa struktur. Mengikut Matius 6 ayat 6. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini mengenai waktu yang teratur yang kamu menghadap Tuhan setiap hari. Doa yang tidak berhenti mengikut 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, bagaimana? Untuk mengamalkan doa tidak berhenti, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus hidup di dalam kita. Oleh itu kita bisa ada persekutuan dengan Tuhan 24 jam dan 7 hari seminggu. Ya, mungkin kamu katakan waktu malam kamu tidur 8 jam, mungkin tidak, ya. Tetapi secara bila kamu terbangun, bila kamu sedar, kamu bisa ada persekutuan dengan Tuhan. Ini boleh terjadi jika kita berjaga-jaga dan sedar akan hadirat Roh Kudus selalu mengiring kita. Kita perlu tetap dalam hati untuk mengingati Dia dan berfikir tentang Dia. Berbicara dengan Roh Kudus dan kadang-kala berdoa secara dalam pikiran kamu. Doa seperti ini yang tidak berhenti ialah untuk segala sesuatu, segala suasana. Sedar akan hadirat Tuhan dalammu. Seperti waktu bekerja, kita bisa berbicara dengan Roh Kudus. Di 1 Tesalonika yang mengatakan tetap berdoa, membawa maksud berdoa dengan tidak berhenti. Kita tetap dalam hati untuk berbicara dengan Tuhan. Untuk berdoa tidak berhenti ialah seperti berbicara dengan Tuhan seperti rakan kamu di mana saja dan berkomunikasi secara diam dalam pikiran dan hatimu dan bukan secara duduk diam untuk berdoa dan teratur. Filipi 4 ayat 6 mengatakan dalam segala hal dengan berdoa dan memohon, mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Tuhan. Kita boleh meluahkan perasaan dan pikiran kepada Tuhan. Filipi 4:8 mengatakan, memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang indah, dan yang terpuji, menumpukan pikiran kepadanya. Ini untuk mendisiplin minda kita, supaya mengawal pikiran kita, supaya tidak menjadi liar dan berpikir perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa. Kita perlu buat komitmen dalam hati dan minda untuk mengawal pemikiran kita. Pikiran adalah tindakan minda. Tuhan tidak menyuruh kita mengawal pikiran jika perkara ini tidak mungkin. Tetapi sebenarnya kita boleh mengawal pemikiran kita dengan kuasa Tuhan. Kita bisa mengawal pemikiran kita, memilah pemikiran dengan sengaja yang bermanfaat bagi kita. Pilih mengingati Tuhan banyak kali sehari dan mempertimbangkan kesukaan Tuhan dan kebenciannya. Jika kita benar-benar sedar hadirat Tuhan beserta kita dan dalam kita, ini boleh ubah bagaimana kita hidup. Bila saya selalu mengingati Tuhan, saya terlibat bersama Tuhan. Manfaat bersekutuan dan berbicara dengan Tuhan sepanjang hari, yaitu berdoa tidak berhenti, kamu akan menerima sukacita Tuhan. Di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu menyedihkan Roh Kudus. Tuhan yang telah memberteraikan ya Roh Kudus bagi kamu bagi hari penebusan. Di sini dikatakan jangan menyedihkan Roh Kudus. Roh Kudus dianugerahkan kepadamu waktu kamu menerima Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus mendiami dalammu. Ini berarti jika kita mengingkari bimbingan Roh Kudus, dia akan menjadi sedih. Oleh itu, jika kita mentaatinya,
kita akan merasa sukacita kerana Roh Kudus senang dengan ketaatan kita. Kita menjadi penerima kesukacitaan dari Roh Kudus. Lebih taat dan melangkah dengan tujuan dan menyedari hadiran Roh Kudus membawa seseorang selalu mau bersekutu dengan Tuhan Roh Kudus yang diami di dalammu. Nombor 2, mengenali kehendak Tuhan secara umum. Efesus 5 ayat 8b sampai 10. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kerana terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan sebagai anak terang, kita harus uji apa yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu mengenali apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak disukainya. Yang disukai Tuhan, itulah kehendak Tuhan bagi kita melakukannya. Kewaspadaan rohani atau ketajaman rohani. Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini berdoa setiap waktu dan berjaga dalam doa yang tak putus-putus, kamu tidak akan berwaspada jika kamu tidak berdoa selalu. Kita harus berdoa, tidak berhenti dengan kesetiaan, seperti hidup selalu bersedia dalam rohani. Ini membawa maksud hidup dalam keadaan bersedia dan peka kepada gerakan Roh Kudus dalam hatimu dan berjaga-jaga dalam kehidupan rohani. Jika kita sadari hadirat Roh Kudus dalam diri, kita akan hidup berhati-hati berdoa dengan tidak berhenti. Manfaat dari doa yang tidak berhenti ialah sukacita Tuhan, mengenali kehendak Tuhan secara umum, ketajaman atau kewaspadaan rohani. Doa yang kedua ialah doa yang sengaja atau doa struktur. Adalah doa yang ditetapkan waktu setiap hari. Kita perlu berdisiplin untuk menarik diri dari gangguan dan atur waktu yang tetap untuk berdoa dan mencari Tuhan sambil menyembah Tuhan. Ya, ini yang dikatakan oleh David Hernandez. Doa yang disengajakan adalah untuk suasana tertentu. Maaf. Mereka yang tidak berdisiplin bergumul dengan doa yang disengajakan. Mereka yang berdoa struktur menghadapi masalah dengan doa yang tidak berhenti. Mereka yang tidak berdisiplin berfikir doa struktur tidak perlu. Mereka yang berdoa dengan sengaja atau struktur berfikir doa tidak berhenti itu pelik dan tidak perlu. Doa yang tidak berhenti adalah doa spontan. Dan doa yang disengajakan itu diatur dan dijadualkan. Kedua-duanya adalah elemen penting dalam berdoa dalam roh. Diringkaskan, masalah doa yang sengaja adalah doa yang diatur dan dijadwalkan. Bila seseorang selalu ada doa yang dijadwalkan, mereka fikir sudah berdoa, sudah melakukan tanggungjawab mereka. Dan sepanjang hari mereka bekerja dan tidak peduli tentang Tuhan. Tuhan seperti dalam satu kotak. Masalah doa yang tidak berhenti bagi orang yang selalu berdoa tidak berhenti berarti berbicara dengan Tuhan dalam hati mereka, waktu kerja dan di mana saja. Dan kebanyakan tidak berdisiplin untuk ada waktu tetap untuk bertemu dengan Tuhan. Ini adalah kerana mereka berpikir sudah berbicara dengan Tuhan sepanjang masa. Waktu di mana mereka berada. Tuhan dibayar seperti wayar bergulung yang tidak putus. Sebenarnya kita perlu mengadakan kedua-dua jenis doa ini. Komunikasi dengan Tuhan bukan dalam kotak saja. Dan komunikasi dengan Tuhan bukan hanya seperti wayar bergulung tidak putus. Tetapi kedua-duanya kita perlu komunikasi struktur dan komunikasi berterusan.
sepanjang hari berbicara dengan Tuhan, apa saja, tak semesti memohon sesuatu. Itu seperti menganggap Tuhan sebagai teman dalam hidup mereka. Tetapi kita juga perlu waktu yang distruktur dan yang tetap untuk berdoa, menyembah dan membaca firman Tuhan di hadiratnya. Yang dikatakan oleh Hernandez lagi, kekuatan semangat kamu berkadar langsung dengan konsisten kehidupan doa kamu. Berarti kehidupan doa yang konsisten itulah kekuatan semangat kamu. Doa yang sengaja atau struktur menghormati Tuhan. Waktu yang dikasihkan diberi kepada Tuhan. Berdiam dan mendengar Tuhan berbicara dengan kita. Doa yang sengaja atau diaturkan membantu kita berdiam untuk mendengar Tuhan bicara dengan kita. Bila kita tidak dengar apa yang diucap oleh Tuhan, berarti kita diganggu oleh banyak hal duniawi. Mengaturkan waktu berdoa membantu kita menghormati Tuhan sambil berdoa dengan sengaja dan mendedikasi waktu bagi bersama Tuhan. Matius 6 ayat 5 sampai 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini dikatakan janganlah kita berdoa supaya dilihat orang. Seperti orang yang rohani atau munafik, tetapi doa dalam sikap tulus dan bersembunyi supaya hanya dilihat oleh Bapamu. Tuhan Bapa senang dengan sikap kita yang sudi berdoa secara diam, hanya bersemuka dengan Dia. Berdoa adalah lebih daripada memikirkan Tuhan atau waktu untuk menumpukan perhatian kepada Dia. Di Markus 1 ayat 35, ya, mengatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya itu Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus memupuk suasana untuk berdoa. Yesus dengan sengaja melakukan pelayanan, berdoa untuk individu dan menjangkau jiwa yang sesat. Tuhan Yesus sengaja ke bait Tuhan untuk tujuan mengajar firman Tuhan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Selain itu, disiplin juga sangat penting untuk berdoa. Lagi satu, ya, patah perkataan. Hanya mereka yang tiada kehadiran Tuhan yang mengejar suasana Tuhan. Tetapi mereka yang mempunyai kehadiran Tuhan dapat memupuk suasana Tuhan di mana saja. Kehidupan doa yang konsisten, itulah kekuatan semangat kamu. Kita perlu mendisiplinkan diri untuk memupuk kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita, untuk kita bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Tuhan. Ini bermaksud bahwa kita perlu menjadi dewasa dalam Tuhan. Dan janganlah kita masih bersikap kanak-kanak lagi dalam perkara rohani. Satu daripada cara pertumbuhan kedewasaan adalah dalam doa kita bersama Tuhan. Kesimpulan, doa tidak berhenti akan menghasilkan persekutuan yang berpanjangan dan mesra dengan Tuhan. Doa sengaja atau struktur akan menghasilkan kedalaman kerohanian yang mengenal Tuhan. Doa tidak berhenti dan doa sengaja
membawa kedalaman rohani, mengenal Tuhan secara intim, ketajaman kerohanian, mendengar suara Tuhan, sadar akan kehadiran Roh Kudus, diilham dan dinyala api Roh Kudus. Mari kita belajar mempraktikkan, memupuk, berbicara dengan Tuhan sepanjang harimu, di mana saja kamu ada bekerja, dan menjagalah dan menghargai tempat rahasiamu yang tersembunyi bersama Tuhan, yaitu waktu yang ditetapkan dan yang dijadwalkan untuk bertemu Tuhan setiap hari. Ya, sampai sini saja, Kopa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidup kita, dan kita datang kepadamu. Kita katakan Engkaulah pencipta, juru selamat, pelindung, gunung batu, kota benteng kita. Dan kita tinggal dan bernaung di bawah sayap-Mu. Hari ini, ajari kita supaya selalu berkomunikasi dengan Engkau dan menyadari Roh Kudus yang hidup dalam setiap kita. Terima kasih atas karunia Roh Kudus yang memeterai kita untuk penebusan bagi hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Segala hidup kita adalah penyembahan. Tidak kira kerja apa saja kita lakukan. Setiap hari kita mau menyerahkan. Kita sebagai korban hidup di atas mezbah, dan biarlah api Roh Kudus membakar korban itu. Biarlah segala penyembahan kerja di dunia dan persembahan doa dan pembacaan firman menjadi satu persembahan korban yang menyenangkan hati-Mu. Ajarilah kita, Tuhan, supaya berkomunikasi dengan Engkau selalu, dengan doa tidak berhenti, dan juga mementingkan waktu struktur, yaitu waktu yang ditetapkan setiap hari bagi-Mu untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu dan gerakan hati dari Roh Kudus. Tuhan, kita serah diri kepada-Mu hari ini. Ajari kita peka terhadap sentuhan dan gerakan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita taat dan mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita. Jika kita telah berdosa terhadap-Mu, kita minta ampun atas segala dosa dan sucikan kita dalam darah-Mu, supaya kita bisa masuk ke hadirat-Mu untuk bersekutu dengan-Mu. Terima kasih atas kebenaran Tuhan Yesus yang dikenakan atas umat-Mu. Ribuan terima kasih atas kasih karunia, rahmat, dan kasih-Mu yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang amat mulia dan berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari kita sekarang respon dengan lagu Bapa Kami yang ada di dalam surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berkat. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa kemuliaan, memberi kamu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenalinya, dan semoga Tuhan menerangkan mata hati kamu untuk mengetahui harapan daripada panggilannya, limpah kemuliaan, warisannya dalam orang yang saleh, supaya pikiran kamu dipenuhi dengan firman Tuhan yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang patut dipuji di dalam Kristus Yesus. Maka damai sejahtera dan berkat Tuhan Maha Kuasa yang melebihi segala pengertian menyertai hati dan pikiran kamu di dalam pengenalan dan kasih dari Tuhan Bapa dan kasih karunia dari Putranya Yesus Kristus, Tuhan kita dan Tuhan Roh Kudus beserta kamu sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sekarang ialah waktu pengumuman. Kebaktian minggu depan, tanggal 29 Ogos, akan diadakan secara online. Ya, sila sediakan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Masa ialah 10:30 AM sampai 11:30 AM. Mesyuarat AJK Gereja yang kelima melalui Zoom tanggal 5 September, waktunya ialah 2 PM. Ya. Sesiapa yang terlibat sila email laporan kepada Pendeta Diong sebelum 29 Ogos. Kebaktian gabungan Perjamuan Kudus ialah melalui Zoom tanggal 5 September, waktunya ialah 9:30 AM. Aktiviti gereja minggu ini tanggal 22, iaitu hari ini, sekolah minggu, ya, melalui Google Meet pukul 8 PM. 26 Ogos ialah hari Khamis, kebaktian doa bahasa Cina pukul 8 PM. Tanggal 27 Jumaat ialah kelas membership pukul 8 PM bahasa Cina. 28
Ogos, hari Sabtu ialah kebaktian pemuda dan pemudi pukul 8 PM. Jadual bertugas minggu depan 29 Ogos, pengurusi ialah Saudari Hana, pemimpin lagu Saudari Jessie Lim, pengkhotbah ialah Saudara Teo Jun Yong. Tuhan memberkati, terima kasih mengikuti kebaktian kita. Jumpa minggu depan. Persembahan wang ya boleh dibuat melalui public bank ya, Tampin Chinese Methodist Church. Nombor akaun dipaparkan. Sila nyatakan nama, jumlah wang kebaktian BM, hantar resit kepada Saudara Lee. Handphone dia juga dipaparkan. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Amin.